Wilujeng kesadayana sampurasun. Wow. Alhamdulillah nih di pagi hari ini di bulan Ramadan, hari yang ke-22, saya bisa melakukan kegiatan dan saya bisa ketemu dengan sosok legenda Kuningan. Saya bisa katakan legenda karena ini sudah ditempa dengan perjalanan waktu yang luar biasa. Saya kira kita semua dulu pernah mendengar karya-karya beliau yang mungkin kalau di desa saya dulu waktu kampung itu lewat suara dan lewat radio gitu. Dan saya kira orang kalau dikatakan ada dongeng Enteng Mangjaya, saya kira semua orang sudah tahu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sosok yang luar biasa tersebut sudah hadir di samping saya, yaitu Mang Jaya. Ini Mang Jaya, kalau teman-teman sekalian biasa lihatnya lewat mendengar suaranya saja, hari ini bisa melihat wajahnya. Karena saya baca di beberapa komen Bapak, jadi memang Mang Jaya itu mana sih gitu ya, suaranya sudah kemana-mana tapi belum pernah lihat sosok wajahnya. Dan alhamdulillah hari ini kita semua bisa melihat langsung sosok beliau. Dan kalau lihat sosok badannya luar biasa. Di usianya nanti bisa menyampaikan usianya berapa, tapi lihat badannya luar biasa, bisa sehat. Nanti kita bisa gali lebih dalam tentang perjalanan hidup beliau. Kemudian juga termasuk juga saya kira cara menjaga kondisi badannya dan sebagainya. Banyak hal yang akan kita obrolkan teman-teman sekalian. Jadi tetap di sini dan mudah-mudahan saya kira ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan yang paling luar biasa dari semua adalah Mang Jaya ternyata penduduk Cigugur. Gitu. Saya juga baru tahu gitu ya. Ini saya yang kuper kali ya, tapi alhamdulillah lebih baik terlambat daripada tidak, dan saya kira ini menjadi kebanggaan tidak hanya buat masyarakat Kuningan tetapi juga masyarakat Cigugur. Oke teman-teman sekalian, mari kita ngobrol saya dengan Mang Jaya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Mang. Alhamdulillah. Ini saya panggil dulu Mang Jaya, nanti bisa cerita barangkali ini perjalanan di radio kemudian sampai muncul dijuluki Mang Jaya gitu. Iya. Eta kumaha Mang cerita. Oh kieu nya iya. Hatur nuhun ya. Selamat ke channelna Kecamatan Cigugur ya. Ya, channelnya channel Cigugur. Wilujeng. Upami aya pertarusan terus gitu, seperti tadi naros ka Mang Jaya. Ya tidak terpikirkan bahwa dulu Mang Jaya waktu kecil bakal jadi begini. Ini karena perjalanan waktu saja, berubah keadaan, berubah suasana dan sebagainya. Iya. Ya, itu kira-kira perjalanannya. Jadi Mang Jaya dulu berarti tidak sengaja ke radio atau memang punya cita-cita ke arah radio? Tidak sengaja. Tidak sama sekali tidak punya rencana, tidak ada cita-cita jadi orang radio, tidak ada. Waduh. Jadi itu sebetulnya hanya semacam pelarian atau apa. Dulu kan Mang Jaya tahun 63 sudah masuk di Unpad, di Fakultas Ekonomi Unpad. Oh, Fakultas Ekonomi 63 itu. Wah, ternyata Fakultas Ekonomi Unpad ya. Dulu itu. Nah, begitu terus perjalanan waktu kita mau 65 ada kejadian. Yaitu yang namanya G30 SPKI terjadi. Dan setelah itu terjadilah sesuatu yang dulu di Unpad nggak ada tentara jadi masuk tentara semuanya. Dan segala macam, bahkan yang namanya Cakrabirawa dulu masuk Pak Sarwo Edi dulu dulu beliau dengan gagahnya dan sebagainya memimpin mahasiswa dan sebagainya, dan kerja mahasiswa cuman demo aja. Ya, saya dari kelompok orang yang kurang mampu waktu itu kan tidak semua mampu orang sekolah itu. Bahkan saya sekolah kadang-kadang naik sepeda, bahkan perjalanan sangat jauh tuh. Saya rumah di daerah Cicadas, segan sekolah di Pati Ukur. Saya naik sepeda waktu itu. Tapi mobil sudah ada, Mang. Jarang. Iya, berarti yang punya motor paling rame paling mewah tuh motor ya. Kayak BMW yang kayak begini, yang kecil-kecil itu, atau motor besar sekali gitu kan waktu itu. Dan saya orang yang ekonomi lemah waktu itu, tidak kurang mampu,
bukan kurang mampu, bisa tapi hanya sebatas itu. Iya. Jadi dibawa dengan situasi ekonomi seperti itu dan juga kekuatan kondisi seperti itu, saya jadi susah gitu kan. Iya. Jadi kuliah nggak sudah hampir setengah tahun lebih itu kuliah, macet semuanya, tidak ada kuliah. Oh, karena ada peristiwa itu. Oh iya. Jadi perkuliahan nggak ada, nah, terus timbul segen dan sebagainya. Nah waktu itu Orde Baru yang dulu zaman Pak Karno, radio itu hanya milik RRI. Iya. Ternyata waktu Orde Baru itu muncul pemancar-pemancar gitu kan. Di Fakultas Hukum ada pemancar, ITB sudah agak lama pendidikannya dia berjalan malah menyiarkan segala sesuatu. Iya. Tapi yang di Fakultas Hukum kadang-kadang saya suka masuk ke sana, ngomong gitu. Ngomong ya kadang-kadang gitu. Yang ngomong sekali enak ya ngomong di radio gitu ya. Iya. Pas sekali di kampung saya sendiri ada radio amatir gitu kan. Iya. Nah ada radio amatir ikut-ikutan, dari radio amatir muter lagu gitu kan. Iya. Akhirnya keluarlah lagu-lagu dan lama-lama jadi siaran yang bisa diterima oleh pendengar dan menjadi hiburan waktu itu. Acaranya apa? Acaranya putar lagu aja. Putar lagu aja. Yang kayak lagu-lagu dangdut kayak segala macam lagu. Iya. Mulai ramenya lagu Sawen Kamahina. Itu mulainya dari sana itu. Iya. Ramainya sekali itu lagu-lagu itu. Dan akhirnya saya terbius oleh itu. Jadi merasa ini menikmati banget. Ya, artinya pelarian. Iya. Pelarian artinya saya berlari ke sana. Jadi karena ikut ke sana nggak masuk gitu kan. Iya. Ada kelompok-kelompok di kampus kan mereka orang-orang hampir mampu semua kan. Orang-orang saya orang tidak mampu gitu kan. Mampu jadi bengong gitu. Orang tidak mampu bengong. Ya, akhirnya ada di kelompok itu kayak yang menggantikan kenikmatan saya itu di sana. Iya. Ikut terus terbius di sana. Dan itu awal mula masuk di radio. Dan itu tahun berapa itu? Ya itu ya 65, 67 sudah mulai ya. Saya 68 masuk. 68 masuk ya? Iya. Wah, berarti dari situlah 68 mulai saya berkecimpung di radio. Dan dari situ tidak berhenti berarti? Tidak berhenti terus. Sampai sekarang? Sampai saya pindah ke Kuningan. Membuat radio sendiri bersama rekan-rekan. Wah, berarti udah dimulai di Bandung juga sudah mulai radio? Sudah mulai radio. Iya. Dan saya waktu itu kan ada di radio bersama rekan-rekan semua gitu. Kumpul. Kan dulu kan serabutan namanya juga asal jadi. Iya. Begitu asal jadi peraturan pemerintah datang silih berganti, peraturan baru ini tidak bisa mengikuti gitu kan. Akhirnya ya kita tenggelam. Dan termakan oleh radio yang mampu gitu kan. Itu waktu itu termakan oleh radio yang mampu yang bisa mengakuisisi. Karena kan dulu ada 2 radio harus jadi satu. Yang tidak kuat mati gitu. Iya. Kalau dulu yang di Bandung punya siapa berarti radionya? Saya ikut salah seorang gitu kan. Itu punya katakanlah pengusaha atau pemerintah? Bukan pemerintah, orang-orang swasta biasa. Oh, swasta biasa. Kayak sekarang juga orang swasta biasa. Nah waktu itu karena saya terlanjur masuk di radio ya sudah. Saya berhenti di radio juga, tetap ikut di radio dan kadang-kadang di rumah saya bisa ngerekam gitu, rekaman asal-asalan aja. Nah mulai dongeng itu tahun 74 saya sudah mulai membuat dongeng. Ya Allah, itu tahun 74. Jadi tahun 74 sudah mulai mendongeng. Mendongeng gitu kan. Aduh luar biasa. Berarti 74 itu suara saya sudah mulai dongeng. Ada di radio-radio. Saya kirim ke radio teman saya di Kerawang, Radio Swadaya. Saya kirim ke teman saya di Radio Chandra Cianjur. Saya kirim ke teman saya ke Radio Rek Garut, Radio Antares Garut atau radio ini yang di Kadipaten ya. Di radio di Kadipaten. Dan setelah itu ya tetap saya nggak punya radio tetapi saya bikin suaranya naskah dongeng itu. Dan ada sponsor, ada segala macam. Ya bisa mulai
memanaskan keluarga. Bisa dengan jadi dana, ya. bisa menjadi salah satu sumber penghasilan lah sederhananya. Kecil-kecilan waktu itu kan. Waktu itu asal hidup aja kan. Nah, dan setelah itu. Tapi ini Mang, itu apa pertama kali yang tertarik mendongeng? Nggak ada sama sekali. Jadi natural saja? Natural aja. Jadi begitu diterima oleh masyarakat, saya siap masuk gitu kan. Apakah sebelumnya sudah ada semacam radio dongeng yang memang? Tidak ada. Ada dongeng yang lain. Dulu Abah Kabayan, pernah nggak dongeng pertama itu Abah Kabayan di Bandung. Di Radio Mutiara kalau nggak salah, terus pindah ke radio yang lain gitu kan. Itu Abah Kabayan itu bapaknya Dul Sumbang. Beliaulah yang mulai cikal bakal dongeng. Memberikan pengaruh ide ke saya dongeng bahwa itu bisa dibaca dan bisa didengar oleh pendengar. Wah. Itu sebetulnya. Iya. Abah Kabayan ya. Abah Kabayan. Ya, itu bapaknya Dul Sumbang itu. Iya. Itu beliau itu yang pertama ngedongeng itu beliau. Yang pertama di radio itu. Setelah itu saya muncul. Wah. Dan banyaklah nanti dia di Bandung ada Rahmati Praja muncul. Setelah itu generasi selanjutnya Wakepo muncul. Wakepo berarti satu angkatan sama di bawah saya. Di bawah saya. Itu dongeng pertama kali yang ini apa judul? Saya lupa lagi saya. Itu kalau apa namanya? Kalau ada rekamannya kayak itu kayaknya itu saya tidak keluarin karena waktu itu kan saya baru belajar, jadi malu saya. jadi kelihatan modalnya. Kelihatan modalnya ya. Kelihatan modalnya gitu kan. Tapi suaranya udah banyak suara, Mang. Ya, suara sudah mulai gitu kan. Ini kan suara ada kalau Mang asmanya itu suara perempuan. Atau suara. Ya itu kan perjalanan waktu. Karena belajar. Saya itu jadi belajar saya belajar dari Dalang gitu kan. Kalau Dalang ngomong gitu, ngomong Dalangnya. Saya ikuti, dicoba. Wah, jadi saya otodidak di dongeng itu, tidak ada pelajarannya. Pelajarannya. Dan memang tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Dongeng itu. Dan itu dari tahun 74 dan sampai sekarang. Sampai tahun 76 berdirilah Radio Linggarjati. Dan Mang ke sini. Saya pindah ke Kuningan karena saya orang Kuningan. Saya tuh lahir di Cigugur sini. Cigugur sini ya. Jadi lahir di Cigugur. Tahun 45 itu saya lahir di Cigugur. Wah, iya. Tapi kemudian saya pindah ke Bandung. Dibawa oleh paman bibi gitu. Iya. Ke Bandung. Dan pulang lagi ke Kuningan tahun 76. Waktu mendirikan radio. Dan itu langsung mendongeng lagi? Sudah jadi dongeng, karena kan sudah produksi di Bandung. Dan itu langsung, kan dulu namanya itu Dongeng Enteng Mang Jaya? Ya, atau memang Enteng pas sore dulu kan Kalau saya setiap kadang sore habis asar, serupa. Saya pakai istilah Dongeng Enteng pas sore dulu. Pas sore itu. Karena suaranya khas sekali. Jadi itu ditungguin, Mang. Jadi saya tuh kalau kecil saya kira, saya sampai tanya istri kan saya orang Garut ya. Orang Garut. Kenal henteu ka Mang Jaya? Aduh, kenal pisan cenah. Eta mau diantosa sampai gitu tuh. Iya, kan di Radio Antares yang rame di Garut. Iya, itu memang itu terkenal. Jadi orang itu tos teu birek deui lah soalnya Mang Jaya. Kayak sekarang pendengar saya kan kalau di YouTube saya di Mang Jaya Official kan saya juga punya channel Mang Jaya Official. Itu pendengar saya banyak di Garut banyak, terus di Kerawang banyak gitu kan. Kayak daerah-daerah itu kan, apalagi di Kuningan kalau lain soal gitu kan. Itu terbaca gitu kan. Jadi buat teman-teman mereka yang ada di mana-mana yang pernah dongeng saya bisa dengar lagi gitu kan. Iya, jadi Mang Jaya Official itu kumpulan ya, kompilasi dari dongeng dari dulu. Gitu ya. Betul. Jadi bagi teman-teman sekalian yang kangen dengan dongengnya Mang Jaya, bisa nanti nonton di Mang Jaya Official. Ya, like and subscribe nih Mang Jaya Official. Luar biasa itu yang nostalgia, kemudian ingin dengar lagi dongengnya. Karena kan dulu pakai radio, sekarang karena mengikuti zaman, masuk ke YouTube gitu ya. Dan itu bisa, saya udah like and subscribe nih, dan saya juga udah nonton. Luar biasa, ini kenangan-kenangan masa lalu yang manggit lagi. Jadi dongeng-dongeng lama itu kan ada di sana. Di playlist itu kan sudah banyak sekali dongeng-dongeng saya gitu kan.
tinggal buka aja mau dongeng apa ada di sana gitu kan. Tapi inspirasinya, Bang, inspirasi dongeng itu apakah memang mengalir begitu saja, ataukah memang ada rujukan lah? Kalau mungkin ini yang menjadi mungkin role model dongengnya atau apa? Jadi inspirasi kisahnya dari situ atau memang mengalir begitu saja? Kayaknya mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja ya. Cuman kebetulan naskah-naskah dongeng kan pendongeng pengarang juga kan. Iya. Kalau dongeng Sunda itu harus kalau misalnya memunculkan sesuatu itu tetap ada kombinasinya. Iya. Kalau ada dongeng silat tetap aja mesti ada humornya, Iya. mesti ada romannya, mesti ada segala macam. Cuman itu kan tidak heavy di sana kan, heavy-nya di silat misalnya. Iya. Begitu dongeng roman tetap gelutnya ada gitu kan. Gitu kan. Iya. Karena ceritanya kan mesti begitu. Ya supaya memainkan emosi pendengar ya. Betul, itu. Ya. Sudah berapa episode, Bang? Yang nggak tahu Kak, saya nggak jumlahkan dulu. Salahnya saya gitu kan, kurang meregistrasi itu. Iya. Dulu asal simpan di gudang. Itu kaset-kaset yang sekarang ini yang sudah campur tanah kadang-kadang ya, dibuka lagi kalau bisa dibuka dengan kaset disiarkan dialihkan, kalau nggak bisa ya sudah selesai. Ya, kadang-kadang kan yang lama itu kan kena apa gitu kan. Iya. Nah, Mang Jai ini pernah mendapatkan tokoh publik atau yang Pasar Jadi Kuningan ya? Pasar Jadi Kuningan itu semacam award ya. Award dari Pak Bupati Kuningan atas eksistensinya dalam hal di provinsi beliau sebagai pendongeng dan juga Lifetime Achievement. Kalau Lifetime Achievement itu dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. KPID itu selalu ada dalam waktu-waktu tertentu memilih seseorang yang bisa diangkat dalam bidangnya gitu kan. Saya bidang siaran gitu kan. Dan saya alhamdulillah dapat Lifetime Achievement untuk Jawa Barat itu. Dulu itu. Tahun berapa ya saya? Wah, dan memang layak. Dan dari Kabupaten Kuningan juga selain award saya dapat semacam piagam dalam hari bahasa ibu waktu itu dari kebudayaan gitu kan, dari kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dan Bupati juga memberikan piagamnya juga waktu itu. Wah, saya kira memang layak perjalanan tahun 74 ya? Iya. 74 sampai sekarang berarti sudah 51 tahun. Ya, kurang lebih lah. 50 setengah abad. Ya, saya masih berkiprah di dunia radio ini. Itu tidak mudah untuk bertahan di satu profesi dalam jangka waktu yang panjang nih, Mang. Ini saya mau minta tips-tipsnya. Bisa konsisten dalam satu bidang, berkarya, berkontribusi, dan menghasilkan karya-karya luar biasa. Itu tipsnya apa? Apakah memang passionnya di situ yang mendorong sih? Kadang-kadang orang itu baru beberapa tahun merasa ini mau bukan bidang saya. Saya kadang-kadang ada kegagalan. Kadang-kadang kurang bagus karyanya. Tiba-tiba udahlah, saya mau akhirnya pindah-pindah kemana-mana. Tidak jelas. Tapi ini Mang Jaya memberikan pelajaran tentang konsistensi, memberikan pelajaran tentang bagaimana kita survive di tengah sekian puluh tahun pergolakan, ternyata sampai hari ini beliau masih konsisten. Ini tipsnya apa nih Mang Jaya supaya pembelajaran juga? Sebetulnya nggak ada lah tipsnya, itu kan tergantung orangnya sendiri. Iya. Jadi bagi saya sendiri karena tidak ada pekerjaan lain selain itu. Ya terpaksa harus saya kerjakan karena kemampuan saya di bidang itu gitu kan. Itu diantaranya gitu kan. Jadi dari dunia seni ini tetap saja harus bisa menghidupi keluarga gitu kan. Selama dunia seni bisa menghidupi keluarga ya saya teruskan gitu kan. Nah, kalau misalnya dulu juga sudah mandek ya terpaksa mungkin saya belok gitu kan. Itu saja gitu kan. Tapi karena kalau saya mah udah, apalagi sekarang udah tua ya sudah kepalang deh. Tidak mungkin lagi pindah profesi. Karena dunianya sudah lain sekarang. Coba lihat cucu, lihat anak. Anak sama cucu bilang, udah Yaki diem aja sekarang, nggak usah kerja apa-apa gitu. Udahlah katanya, udah tua gitu. Ya saya merasa juga begitu. Betul. Jadi mungkin sederhananya barangkali sepakat ya Mang. Jadi
senangi apa yang kamu kerjakan, betul. kerjakan apa yang kamu senangi. Yes. Sepakat ya itu. Siap. Ya, jadi senangi apa yang kamu kerjakan, kemudian kerjakan apa yang kamu senangi. Karena itulah yang membuat kita bisa enjoy dalam hal bidang yang kita dalami gitu. Jadi menikmati apa yang kadang-kadang mungkin kita melihat orang lain profesi ini bisa sukses, ternyata itu kan yang jadi cangkang dari luar. Ini buat tips buat anak muda yang sekarang nih, betul. itu kan yang generasi milenial, generasi Z, itu konsistensi itu penting, karena disitulah kredibilitas kita juga di situ dibangun gitu. Orang itu besar karena konsistensi dalam hal perjuangannya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti konsistensi dari Mang Jaya ini bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian, generasi muda yang akan datang untuk bisa konsisten di profesi yang digelutinya. Kemudian gini Mang, satu lagi nih pertanyaan, apa yang membedakan radio zaman dulu dan radio zaman now? Apakah memang situasi udah berubah? Udah berubah. Sekarang dunianya artinya radio tetap ada ya. Iya. Tetapi untuk dunia generasi muda sudah memang kelihatannya sudah kurang diminati. Kurang diminati. Tapi meskipun demikian tetap saja ada semacam hal yang di radio itu tidak bisa ditutupi sama medsos ya. Di radio tetap radio itu ada yang tidak bisa diberikan ya atau seperti begitu gitu kan. Iya. Karena ada satu kecintaan khusus di radio itu karena mereka pendengar mencintai radio gitu kan. Iya. Nah, itu diantaranya. Nah, sekarang banyak keuntungan kelebihannya. Iya. Katanya kalau di medsos sudah Bima upami ke YouTube ada kedang nganggo pulsa, kan? Kedang nganggo pulsa, kuota, nah, itu kan, kedang nganggo kuota segarupi, Bima di radio baik, itu banyak gitu kan? Begitu kan? Di kampung-kampung itu banyak begitu. Tapi hanya untuk generasi muda yang mungkin radio itu agak terlupakan gitu kan? Meskipun teman-teman saya yang mereka berkecimpung di generasi muda terus berusaha, ya kan, tetapi ya radio kalah gitu kan, kalah bersaing gitu dalam hal ini oleh media sosial, terutama dunia uang yang mengalirnya sekarang mengalir ke sana gitu kan. Jadi radio-radio konvensional kayak itu masih tetap ada, akan tetapi ya kita harus meningkatkan agen diri masing-masing gitu. Mungkin kira-kira survive di tengah perubahan-perubahan yang sangat cepat mungkin ya. Atau mungkin cara ininya radio yang sekarang kayak Mang Jaya ini apakah bikin acara baru ataukah mungkin apakah radio juga tapi ditayangkan di YouTube juga atau gimana? Ya itu. Radio dan mereka siarannya bersinergi aja sekarang. Kita bersinergi gitu kan. Sinergi ya. Iya. Jadi begitu kita di YouTube juga ngomong jangan lupa radio gitu kan. Iya. Mereka yang kayak di Kuningan gitu kan. Tapi di luar Kuningan juga melalui live streaming kan sekarang bisa streaming. Kalau dengar radio itu bisa streaming kayak di Radio Linggarjati atau Rasi 5 ya bisa streaming juga gitu kan. Bisa mendengar di daerah manapun asal streamingnya kebuka bisa mendengar gitu. Jadi mereka yang dulu tuh bernostalgia itu bisa dengar lagi gitu. Gitu. Di antaranya ada yang tidak bisa dilupakan dari radio itu sekarang bisa muncul gitu. Gitu, Mang Jaya optimis nggak ke depan bahwa radio masih terus eksis? Kan sekarang itu harus optimis ya. Harus optimis ya. Jadi sekarang itu apakah regenerasi nih para pelaku radio ini memang sudah ada kaderisasi barangkali? Ya kaderisasi berjalan secara natural gitu. Natural. Dan memang sih karena sekarang media sosial begitu kuat gitu kan. Dan uang itu mengalir ke sana besar-besaran. Sedangkan di media konvensional ya cuma TV aja yang kuat sekarang. Kalau radio memang tersisihkan. Karena kan sekarang yang pasang iklan tuh percaya tidak lagi ke orang mendengar gitu kan, tapi percaya pada satu biro atau satu kekuatan yang punya pemikiran kuat bahwa
ini nih uang itu mengalirnya di sini gitu kan. Iya, iya. Dan jangan pasang di sini, pasangnya di sini saja. Mereka langsung terima gitu sekarang. Iya, iya. Kalau dulu mereka nanyanya ke orang-orang yang di pasar di mana. Iya, iya. Dengar radio mana gitu kan. Iya, iya. Atau dengar apa atau iya, iya. Atau apa misalnya kalau sudah ada misalnya sudah ada media sosial ngadangu media sosial tertentu gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau sekarang mah nggak pernah. Mereka itu orang yang punya duit itu, yang duduk di sana itu. Para pengiklan lah ya. Ya artinya para pengiklan tuh orang yang punya keputusan. Yeah. Mereka itu cuman ada orang datang percaya ini data nih. Data ini hanya hasil survei. Survei itu ya siapa yang punya duit yang mereka yang memenangkan. Iya, gitu. menang. Aduh, jadi memang tantangannya luar biasa ya. Ya itu, jadi itulah kira-kira makanya radio sekarang yang konvensional itu agak berat. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, mereka hidup bagai teratak di atas batu apa ya? Iya. Hidup enggan mati tak mau. Itu hidup enggan mati tak mau gitu kan. Itu kondisi sekarang ini. Tapi ya kita berusaha sampai saatnya mungkin pemerintah ini sudah tidak bisa siaran di sini, baru kita selesai. Iya, jadi selagi regulasi pemerintah membolehkan, kita terus kita siap. Kita terus. Jadi rawe-rawe entas malang-malang butuh kalau memang masih dibutuhkan teruskan soal. Betul. Karena ini kan sesuatu yang memang tadi disenangi juga, perjalanan hidup juga. Saya kira tidak mudah begitu saja akhirnya beralih ke media yang lain. Ya memang kayak seperti saya dongengnya pindah ke media sosial, ke Mang Jaya Official kan, dongengnya ya memang sih ada pendengarnya, dan dengan sendirinya dengan Google sendiri sudah membaca kondisi Mang Jaya Official begini, dan mereka juga bisa menentukan nilai gitu. Wah, udah monetisasi ya? Ya udah itu. Ya, alhamdulillah. Memang sih kalau monetisasi sih dari nilai berapa juga sudah mulai. Gitu. Sudah mulai ya. Wah, luar biasa. Jadi jangan lupa ya teman sekalian. Mang Jaya Official, like and subscribe. Jadi kita support beliau untuk terus bisa eksistensi dalam hal perdongengan lah. Dan dongeng-dongeng lama itu nanti akan saya angkat jadi media sosial Mang Jaya Official ini. Wah. Dongeng-dongeng lama. Dan sekarang sudah mulai kan? Iya. Mulai gitu kan. Estimasi berapa episode Mang itu kira-kira? Ada 2000? Nggak tahu ya. Saya nggak pernah nggak pernah mencatat gitu kan, berapa-berapanya, seadanya aja dongeng. Tapi kayaknya untuk 4 tahun atau 5 tahun masih ada datanya. Masih ada datanya. Luar biasa karena memang saya kira betul-betul sekali. Ini saya bukan berlebih-lebihan ya, seperti mimpi menjadi nyata nih. Saya ketemu beliau langsung, biasanya suaranya tuh, saya tuh ingat kalau ada bisa suara bapak-bapak, suara ibu-ibu, kemudian ada yang segarupan. Nanti mungkin di akhir ini kita minta kesediaan beliau untuk mempraktekkan dongeng sedikit tentang suara-suaranya, barangkali masih bisa. Pokoknya nanti itu kan apalah dialog di perdongengan lah bagi seperti itu. Benar nanti kita akan minta beliau untuk kesediaannya. Namun sebelum itu saya kira saya ingin ada satu lagi memang tentang bagaimana regenerasi pendongengan. Apakah memang ada ke depan regenerasi lagi, ada khusus, apakah sekolah dongeng ataukah natural saja yang mau hayo gitu, atau katakanlah ada mendesain pengkaderan khusus kaitan dengan para pendongeng lah begitu. Alhamdulillah kalau saya lihat di YouTube ya. Banyak tuh pendongeng baru. Ada di YouTube tuh banyak pendongeng baru. Saya senang sekali, alhamdulillah. Meskipun saya tidak meminta kepada mereka sok belajar ngedongeng, tapi ternyata di YouTube tuh banyak sekali pendongeng sekarang. Banyak sekali pendongeng di YouTube itu yang ngedongeng dari berbagai macam daerah. Dari berbagai macam tipe gitu kan. Ada gitu di YouTube itu. Saya banyak gitu. Saya lihat bagus lah. Silakan baca apa yang ada. Nanti juga akan muncul dengan sendirinya gitu kan. Iya betul. Karena pengalaman dan waktu kan, waktu dan pengalaman itu menentukan gitu kan. Nah, itu. Iya. Dan itu kan Pami Mang Jaya mah dongeng Sunda. Sunda. Yang dongeng Sunda selain Mang Jaya
Banyak juga ya? Itu kan di YouTube banyak kan. Oh, dan itu berarti Sunda juga? Sunda dongengnya. Oh, dongeng Sunda ya? Iya, membaca dongeng mulai dari apa kayak dongeng-dongeng apa gitu kan, dibaca sedemikian rupa. Jadi bagus itu. Bagus. Silakan aja. Iya. Kalau di radio mungkin agak susah kan, kalau di radio mesti ada waktu. Radio sendiri mesti menyediakan waktu. Kalau di YouTube kapan saja orang mau baca dongeng bisa gitu. Dia terus di-upload. Ya, nggak salah dia. Bagus itu. Betul. Wah, ternyata banyak ya. Ini kaderisasi secara natural. Secara natural. Karena dia mendengar ini, mendengar ini. Oh, itu dia bisa mengaplikasikannya. Jadi dongeng itu harus begini gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah berarti tidak sampai ada lost generation yang tentang para pendongeng ya, ternyata ada. Di YouTube banyak. Optimis berarti ada generasi-generasi. Ada generasi selanjutnya bahwa mereka pendongeng itu. Gitu. Iya. Nah, berarti alhamdulillah nih, berarti ke depan para pendongeng nih, dan khususnya dongeng Sunda ya. Jadi kan kita kadang-kadang mungkin yang Sunda itu sudah mulai mungkin sedikit terkikis ya Bang ya. Iya, kadang-kadang mungkin kan Pak Gubernur pernah menyampaikan kalau orang Batak itu kan eksistensinya lewat marganya ada gitu sampai sekarang, cuma kalau Sunda kan nggak ada marga khusus gitu. Makanya lewat bahasa Sunda itulah ini bisa terus eksistensinya bisa terus dijaga dan terpelihara sampai generasi yang akan datang. Nah, kalau ini Bang, berarti kalau kembali ke radio nih. Radio ini kan berarti sekarang ini di Kuningan tinggal berapa nih? Banyak, masih banyak. Masih banyak. Dan ini rasi 5 ya? Rasi 5 betul. Iya, rasi 5. Berarti rasi 5 ini eksisnya dari tahun 74 sampai sekarang ya? Tahun 76. 76 sampai sekarang, luar biasa itu. Walaupun sudah pindah-pindah beberapa tempat ya? Mulai pertama di Cijoho, pindah ke Cirendang, sekarang di Gunung Keling. Gunung Keling ya? Gunung Keling. Itu tapi bisa survive dari tahun 76 sampai sekarang, luar biasa. Berarti termasuk radio yang paling senior kali ya? Ya paling radio swasta yang pertama, yang paling lama. Paling lama ya? Radio swasta yang paling lama. Di generasinya waktu itu ada yang satu angkatan generasi 5? Tidak ada, cuma radio daerah aja. Dari dulu sudah ada kan. Kalau rasi 5 itu sebenarnya punya siapa sih, Bang? Saya ikut sana. Oh, sebagai mungkin pemilik sahamnya juga. Berapa orang gitu? Ya ada 4 orang. 4 orang. Alhamdulillah. Ini rasi 5 juga legenda radio nih. Jangan sampai nanti harus kita dukung lah. Jadi teman-teman sekalian yang memang yang senang radio, kemudian juga yang YouTube ya mangga, tapi radio jangan dilupakan gitu. Karena radio punya sejarah tersendiri, dan benar, jadi ada sesuatu yang tidak didapatkan di YouTube atau sesuatu yang mungkin khasnya ada di radio yang tidak bisa didapatkan di YouTube. Jadi mungkin kalau radio kan bisa sambil kita tiduran, ini disimpan di samping. Kalau YouTube kan harus gini, harus gini, lama-lama juga bisa rusak matanya gitu. Dan ini dongeng enteng manja, dongeng pas sore sekarang jadwalnya dongeng enteng masih ada. Jadi dua jadwal, jam 3 sama jam 8 malam. Oh. Jam 3 ada, jam 8 malam ada. Berarti jam 8 siaran di sana atau sudah jadi rekaman? Oh, sudah jadi rekaman. Di radio juga sekarang sudah siap rekaman semua gitu. Iya. Kadang-kadang radio juga autopilot aja gitu kan. Autopilot cuman sekali-kali periksa apa ini jalan atau enggak. Bisa begitu sekarang ini. Autopilot gitu. Iya. Tapi kalau kayak pengiklan itu masih sudah kurang. Sudah berkurang. Jadi artinya mereka radio-radio hidup apa adanya aja sekarang. Iya. Dengan apa yang ada bisa hidup gitu. Jangan sampai mati aja yang penting itu. Iya, berarti operasional bisa ketutup lah ya. Ya diusahakan bisa gitu kan. Iya. Kalau tidak ya owner sendiri bisa harus turun tangan. Aduh, ini penyiarnya ada berapa sih, Bang? Di sana ada 4-5 orang itu. 4-5 orang, jadi bisa gantian Bang program-program itu ya. Itu jadi harus survive karena memang di tengah segala gempuran, saya kira ini harus survive. Dan terbukti ternyata dari 76 sampai sekarang hampir 50 tahun. Iya. Bisa bertahan sampai sekarang. Saya kira ke depan juga masih bisa cepat, insya Allah kita doakan, kita support ya. Jangan sampai nanti radio malah tinggal cerita nih, insya Allah dengan keberadaan Mang Jaya, rasi 5 bisa terus eksis. Nah, selanjutnya gini Mang, barangkali
ke depan ini kan sebagai Pituin Asli Kuningan, saya kira kita memang bisa memberikan tips-tips ya buat anak muda lah, khususnya yang di Kuningan dan khususnya yang di Cigugur, umumnya yang di Kuningan nih, buat anak-anak muda yang sekarang supaya mereka bisa bisa mengisi pembangunan dengan karyanya masing-masing. Barangkali ada yang mau disampaikan nih buat anak-anak muda nih berbagai itu. Kayaknya susah saya menggalinya di bidang apa gitu. Iya, kan. iya. Tapi sekarang ini apa yang boleh dilakukan silakan kerjakan aja. Iya, iya, iya. Ya, apa yang boleh dilakukan silakan kerjakan gitu. Itu saja gitu kan. Banyak yang boleh itu sekarang. Banyak yang boleh itu yang kira-kira bisa digali. Ini boleh begini nih, terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi nilai. Ya, kalau bisa seperti itu gitu kan. Iya. Itu apa yang boleh silakan kembangkan. Ya, dan ya mencari jati diri masing-masing jati diri masing-masing gitu kan. Menjadi passionnya masing-masing ya. Betul karena tiap orang beda-beda kan. Nah, tiap orang, dan kembangkanlah apa yang bisa dikembangkan oleh diri masing-masing. Itu yang paling penting gitu kan. Asal jangan bidang yang tidak boleh. Kalau yang bisa bidang yang tidak boleh kan nggak boleh gitu dilarang itu. Kalau ini Mang sendiri tentang Sunda, kesenian Sunda dan sebagainya, ini sejauh mana melihat kesenian Sunda ini, kan ini hubungannya dengan dongeng ini budaya Sunda ini, apakah memang mulai terkikis atau seperti apa nih tentang kesundaan ini, budaya Sunda? Budaya Sunda tidak akan terkikis ya. Tidak akan terkikis. Sampai kapan juga tidak akan terkikis. Karena tetap itu nilai-nilai itu akan muncul terus gitu kan. Meskipun nanti generasi yang melupakan, waktu itu dia melupakan, tapi suatu saat dia akan kembali. Emang barangkali nanti ini terakhir nih, tiasa mintonkeun atau nabi kumaha bilih tiasa aya sekelumit nuju ngadongeng gitu nya, bilih anu masih kena ieu kanggo susah ya gitu. Karena kan itu kan ada di mikrofon gitu kan. Di mikrofonnya. Jadi pakai teknik teknik sih tidak. Tapi cuman imajinasinya berbeda gitu kan. Begitu saya ngedongeng itu dalam satu ruangan yang tidak ada siapa-siapa gitu. Jadi saya berimajinasi sedemikian rupa, jadi tidak terbius oleh gambar-gambar lain. Nah itu gitu kan. Sehingga saya fokus. Kalau saya fokus dengan itu, maka menuju ke sana. Ya, jadi begitu kira-kira. Kalau suaranya bisa beda-beda gitu? Suara bisa beda ya bisa, misalnya. Aing datang ke ge diundang ku maneh. Misalnya gitu. Santan ibu-ibu beli itu. Si Ujang mah tuh rek naon atuh datang ka dieu, apaan geus dibere duitna ku ibu. Wah. Luar biasa. Kira-kira begitulah. Jadi apalagi kalau saya di hadapan mikrofon itu konsentrasi ya. Konsentrasi. Itu ada naskah terus mengalir ke ingatan saya bahwa ini harus tergambar modelnya begini. Dan begitu tergambar modelnya begitu, ciptakanlah bahwa harus ngomongnya itu. Jadi itu saya ya kepada para pendongeng baru itu intinya begitu. Jadi kan kita ngedongeng sendirian di hadapan mikrofon. Terus hayalan kita harus ada. Begitu ada naskah muncul, kita menghayal sedemikian rupa. Kalau tidak menghayal, maka tidak akan keluar itu trik-trik atau imajinasi yang muncul. Kalau hanya mendongeng, baca, tidak akan keluar. Dan tidak hidup. Tidak hidup. Dan begitu kita baca naskah, kita terus menghayal. Pikiran itu menghayal. Ini gambaran kita dengan naskah itu kondisinya ini. Menjiwai. Menjiwai. Dan setelah terjiwai baru akan muncul. Suara itu akan muncul dengan sendirinya. Coba aja. Itu bisa semuanya juga. Bisa ya. Karena saya juga bisa dulu. Tapi dan harus dilatih. Harus dilatih. Kan itu nggak bisa muncul ujuk-ujuk tanpa latihan. Ya betul. Karena kan
Allah bisa karena biasa. Gitu, iya, gitu iya, kan. iya, betul. Nah, itu karena. Iya. Dulu yang tokoh dongeng yang paling tokoh yang mungkin paling inilah digandrungi itu apa ya? Saya lupa lagi itu teh. Ya ada si Kardun. Ya, si Kardunnya. Kalau dongeng, kalau silatnya kayak Lodaya Pakidula. Lodaya Pakidula. Lodaya. Cerita Amran itu kan. Ya, itu siapa tokohnya? Amran. Kamasagara kayak begitu. Itu tokoh-tokoh silat kayak begitu. Nah, ada di YouTube saya ada. Di playlist saya ada. Iya. Gitu. Ini Amran barangkali terakhir Mang suara Amran. Lupa lagi saya. Lupa lagi saya. Gila. Karena sekarang nggak lupa lagi saya. Tapi yang paling favorit menirukan apa yang memang paling benar menjiwa suara siapalah? Apakah nggak ada tokoh gitu kan? Yeah. Karena hanya ada orang tua, ada kakek, nenek, ada ibu, bapak, anak-anak. Sama perempuan, cuman itu aja. Nah itu kan bisa digilir-gilir ke sana kemari, gitu kan. Ya. Bisa kena ke sana kemari. Iya, ini tadi suaranya, aduh langsung, itu, saya nggak biasa. Tekniknya luar biasa. Kalau anak muda juga bisa ya, Mang? Ya, itu kita berimajinasi itu harus dalam satu tempat gitu yang kan. Dengan sendirinya itu akan munculnya. Ya itu silakan tuh bagi para pendongeng baru. Itu modalnya gitu. Jadi jangan hanya naskah yang dibaca tapi penjiwaannya. Jadi jiwailah isi naskah itu sehingga akan muncul satu gambar sendiri di hati kita bahwa waktu itu keadaannya kayak begitu. Dengan keadaan kayak begitu kita bisa memompa suara kita untuk menciptakan kondisinya begitu. Kira-kira begitulah. Gambarnya itu. Jadi masing-masing itu harusnya begitu. Ini tips buat bukan bisa ini ngomongnya harus begini bukan, tapi itu intinya begitu. Mungkin poin-poinnya saja udah itu mengalir imajinasi sendirinya. Dia punya kemampuan masing-masing tiap orang itu. Tidak bisa sama gitu kan. Punya kemampuan masing-masing. Tapi intinya begitu. Jadi jiwailah naskah itu sehingga terjiwai bahwa ini ada cerita ini tapi terjiwai begitu. Terjiwai baru akan muncul dengan sendirinya. Kita nyampaikan kepada pendengar, kita nyampaikan kepada massa bahwa dongeng ini ceritanya begini. Nah, itu kira-kira. Ya, teman-teman luar biasa sekali nih. Banyak insight, banyak pengetahuan yang didapatkan dari legenda hidup dongeng di Kuningan dan juga mungkin bisa Jawa Barat nih. Legenda Jawa Barat. Legenda hidup pendongeng. Asal ada masyarakat Sunda. Ya, gitu. Jadi banyak pelajaran yang diambil. Ini luar biasa sekali. Saya kira waktu yang disediakan di channel ini tidak akan cukup tentang kisah hidup beliau yang luar biasa dari mulai 74 sampai sekarang, kisah dongengnya, kemudian perjalanan lika-liku luar biasa. Tapi intinya adalah tadi, kerjakan apa yang kamu senangi apa yang kamu kerjakan, sehingga beliau bisa survive sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terus panteng terus channel Mang Jaya Official, bantu sehingga dongeng ini khususnya dongeng Sunda bisa terus eksis, terus menembus zaman sehingga bisa terus eksis di kalangan anak muda sekarang juga dan bisa memberikan pelajaran hidup bagi siapapun yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Sunda atau kisah kita yang ditayangkan. Mang Jaya terima kasih, Bapak terima kasih Mang Jaya. Mudah-mudahan nanti sehat selalu, makan sehat, lancar segala rupanya dan bisa terus menginspirasi kami semua yang mudah-mudahan. Amin. Ya, nanti jangan bosan-bosan kalau saya silaturahmi terus. Siap. Makasih, atur nuhun.